Halo Sobat Mediva dimanapun Sobat berada, bagaimana kabar Sobat Mediva semua? Semoga sehat lahir batin dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin ya robbal alamin. 3 makanan untuk membuat merpati betina rajin bertelur. Burung merpati betina diharapkan bisa rajin bertelur. Tujuannya agar burung merpati bisa disetting giringannya untuk jadwal latihan dan lomba. Saat ini kebanyakan orang seakan cuma memperhatikan seberapa cepat merpati. Namun, mereka tidak mempedulikan jadwal bertelur dan menyetel giringan. Hal seperti itu dapat dimaklumi, mengingat sekarang sudah banyak kolongan di berbagai daerah. Sehingga, minat pehobi merpati sudah terfokus pada lomba merpati kolongan saja. Sayangnya, mereka menjadi lupa bahwa menyesuaikan waktu giring sangat penting. Salah satu penyesuaian waktu giring yang bagus bisa dengan menentukan jangka waktu bertelur secara rutin 1 kali dalam 1 minggu. Namun, bagaimana cara membuat merpati rajin bertelur seminggu sekali? Ternyata ada makanan merpati yang dapat memicu burung rajin bertelur. Jadi, makanan ini tidak sekadar mengenyangkan saja, tetapi juga bisa membuatnya rutin bertelur. Makanan apa saja yang bisa merangsang burung merpati cepat bertelur? 1. Pakan merpati Grit. Burung merpati merupakan pemakan biji-bijian seperti jagung dan lain-lain. Nah, biji jagung cukup keras untuk pencernaan burung, sehingga diperlukan pakan pendamping agar biji jagung cepat hancur. Makanan tersebut adalah Grit. Grit berbentuk seperti pasir yang fungsinya sebagai pakan ngasin untuk membantu proses penghancuran biji jagung. Mengapa jagung harus dihancurkan? Alasannya, jika biji jagung tidak dihancurkan di dalam pencernaan, maka akan menyebabkan masalah bertelur pada merpati betina. Jika merpati terlalu sering makan jagung yang utuh-utuh, maka proses bertelur akan terganggu. Selain itu, merpati betina tidak akan rajin lagi dalam bertelur. Bisa jadi, merpati akan bertelur 10 hari sekali atau 14 hari sekali. Hal tersebut tentu akan mengganggu proses cabut telur dan membuat latihan merpati betina berantakan. 2. Makanan merpati cangkang telur. Banyak yang bertanya apakah kulit telur yang tajam tidak berbahaya untuk burung merpati betina? Kulit telur atau cangkang telur tidak terlalu tajam apabila potongannya cukup halus, sehingga cangkang telur dapat dijadikan camilan ngasin yang bagus untuk merpati. Cangkang telur dapat membantu proses penghancuran biji jagung yang keras di dalam pencernaan, sehingga sistem pencernaan burung merpati akan lebih sehat dan tidak gampang sakit. Kulit telur ini bisa dijadikan alternatif apabila stok Grit telah habis. 3. Pakan merpati terasi. Apakah terasi bisa dijadikan makanan merpati? Lantas, apa merpati bisa rajin bertelur setelah diberi terasi? Pertanyaan seperti ini sering muncul di kalangan pecinta merpati. Jawabannya bisa, karena terasi terbuat dari campuran kulit udang yang telah busuk dan sudah hancur. Terasi sifatnya bukan sebagai penghancur biji jagung di dalam pencernaan. Namun, terasi berfungsi sebagai pelunak agar biji jagung lebih lunak dan aman untuk pencernaan burung. Sehingga, bisa dikatakan bahwa terasi dapat dijadikan alternatif makanan untuk membuat merpati betina rajin bertelur. Selain makanan, burung merpati betina harus dilatih umbaran agar otot sayap dan otot tubuh berkembang. Burung merpati harus rajin bergerak agar proses bertelur menjadi lancar. Jadi, jangan lupa burung merpati diberi makanan-makanan ngasin tadi dan diumbar di tanah lapang. Kesimpulan demikian beberapa makanan yang dapat memicu burung merpati betina rajin bertelur. Daftar makanan tadi seperti Grit, cangkang telur, dan terasi. Di samping itu, burung merpati juga harus diumbar agar otot-ototnya sehat.
5 cara membuat napas merpati kuat dan panjang saat lomba. Bagaimana cara membuat napas merpati kuat dan panjang saat mengikuti suatu perlombaan? Untuk memperkuat napas burung merpati yang diperlukan adalah latihan fisik. Sebab, asupan nutrisi makanan tidak akan mampu membuat napas burung kuat tanpa adanya latihan. Burung merpati sendiri harus mempunyai napas yang kuat dan panjang. Tujuannya agar burung mampu terbang tinggi dan tidak kelelahan. Kalau sampai kelelahan bahaya, risikonya burung bisa jatuh, pingsan, menabrak gedung, stres, dan tidak bisa pulang karena lupa jalan pulang. Hal seperti ini sudah banyak terjadi di kalangan pecinta burung merpati. Oleh karena itu, mereka melatih merpati agar napasnya kuat, panjang, dan tidak ngos-ngosan. Melatih napas merpati sangat penting untuk membuat merpati kerja maksimal. Semakin lancar pernapasan, maka pembakaran makanan menjadi optimal. Napas merpati yang kuat dapat membuat merpati tahan dalam permainannya. Jika merpati kehabisan napas, maka energi bisa drop. Burung merpati yang kehabisan napas akan membuka paruh untuk menghirup lebih banyak udara. Ini menandakan merpati kelelahan dan membutuhkan banyak latihan dan perawatan. 1. Burung merpati dijemur. Proses penjemuran merpati dapat membantunya menguatkan pernapasan. Dalam penjemuran, Anda dapat melakukannya mulai pukul 8 pukul 10. Semakin hari, durasinya ditambah agar kekuatan napas merpati juga bertambah. Namun, jangan lupa burung merpati harus selalu dijaga agar tidak dicuri orang. Pasalnya, sudah ada kasus pencurian merpati harga ratusan juta karena ditinggal saat dijemur. Penjemuran merpati sangat dianjurkan karena sinar matahari mengandung banyak vitamin D yang bagus untuk tubuh. Perlu diingat, penjemuran merpati lebih baik pada pagi hari. Kalau terlalu siang, sinarnya justru tidak baik untuk merpati. 2. Latihan fisik merpati. Cara melatih fisik merpati bisa dengan terbang jauh. Namun, Anda harus melakukannya secara bertahap. Misal, minggu pertama burung merpati terbang sejauh 10 meter. Maka minggu berikutnya ditambah menjadi 20 meter. Latihan ini harus meningkat agar kekuatan napas merpati juga semakin kuat dan panjang. Jangan sampai jarak tempuhnya menurun. Misalnya, semula 50 meter, kemudian karena suatu hal latihannya menurun jadi 30 meter. Oh iya, latihan fisik yang keras juga harus diimbangi dengan istirahat yang cukup. Berikan waktu istirahat setelah merpati menjalani sesi latihan. Jangan sampai merpati giat latihan, tapi saat lomba justru drop karena kelelahan. 3. Racikan pakan jamu merpati. Sobat bisa meracik pakan jamu merpati agar napasnya panjang dan kuat. Apa saja yang dibutuhkan untuk membuat racikan jamu merpati? Bahan-bahan: kuning telur ayam kampung atau bebek sama dengan 3 butir. Madu alam murni atau kelanceng sama dengan 10 sendok makan. Kunyit atau kunir yang sudah dihaluskan sama dengan 10 sendok makan. Kencur yang sudah dihaluskan sama dengan 5 sendok makan. Temu kunci sama dengan seukuran jempol orang dewasa. Umbi rumput teki sama dengan 5 butir. Sarang burung walet sama dengan opsional. Cara membuat: 1. Kuning telur dicampur madu, lalu diaduk hingga mengental. 2. Temu kunci, kunyit, kencur, dan umbi rumput teki dibakar, kemudian diparut dan ditumbuk hingga halus. 3. Semua bahan dicampur dengan kuning telur dan madu serta diaduk-aduk sampai merata. 4. Setelah merata, adonan dijemur di bawah terik sinar matahari sampai jadi setengah kering. 5. Adonan dibentuk butiran-butiran seperti pil kecil. 6. Kalau sudah jadi butiran pil kecil, racikan pakan jamu merpati ini dikeringkan lagi dengan cara dijemur. 7. Celupkan ke minyak ikan jika Anda ingin racikan ini lebih berkhasiat.
8. Berikan racikan pakan merpati ini pada malam hari setiap 2-3 hari sekali sebanyak 1 butir. Setelah diberikan racikan, biarkan merpati istirahat total sampai keesokan harinya. Jangan mencampur racikan jamu ini dengan pakan yang mengandung efek panas seperti jahe, lada, daging, dan lain-lain. Hal ini agar tidak mengganggu konsentrasi burung saat sedang dilatih atau saat lomba. 4. Jaga kebersihan kandang merpati. Merpati yang sehat napasnya sangat berkaitan dengan kebersihan kandang. Sebab, sehari-hari merpati berada di kandang. Kalau kandang kotor dan berjamur, tentu hal ini dapat mengganggu pernapasan merpati. Oleh karena itu, sobat harus sering-sering membersihkan sangkar merpati. Jangan sampai bekas kotoran merpati jadi bibit penyakit dan menimbulkan jamur. Soalnya, kalau sudah tumbuh jamur, maka jamur bisa terhirup melalui napas merpati dan menjadikannya sesak napas. 5. Dilatih di lingkungan yang sejuk. Latihan merpati lebih baik dilakukan di tempat yang sejuk, seperti sawah, lapangan, hingga perkebunan yang lapang. Kalau sobat memaksa latihan di dekat pabrik yang asapnya mengepul hitam pekat, tentu burung merpati jadi kesulitan bernapas. Selain itu, pandangan pun juga terganggu. Sobat juga tidak disarankan latihan di pinggir jalan yang ramai dilalui kendaraan bermotor. Selain berbahaya karena bisa terjadi tabrakan, asap kendaraan sangat berbahaya bagi kesehatan merpati. Demikian cara membuat napas merpati kuat dan panjang saat lomba. Yang terpenting, burung merpati dalam keadaan sehat dulu. Kalau sudah dipastikan sehat, maka sobat dapat melatih agar napas merpati menjadi panjang dan kuat. Semoga bermanfaat dan salam merpati lovers.